Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Alasan mengapa Zhu Hengyu tidak mempelajari 14 batu Tao selama level kedua runtuh medan perang selama sebulan. Karena di bulan itu, satu-satunya tugas Zhu Hengyu adalah menyelidiki situasi di desa. Apalagi, ada banyak orang di medan perang keruntuhan level kedua. Begitu dalam proses penelitian, dia membuat beberapa visi, atau membuat beberapa fluktuasi. Tapi itu mengejutkan semua kekuatan di desa, jadi itu akan berbahaya. Di desa, Zhu Hengyu tidak berani terburu-buru melakukan penelitian. Dan jika dia pergi keluar desa, kekuatan Zhu Hengyu mungkin bukan lawan dari petarung yang roboh. Karena itu, penelitian hanya bisa ditinggalkan. Jika Anda ingin mempelajari sesuatu, tempat yang paling cocok adalah medan perang 5 percobaan. Bahkan jika ada suara, tidak ada yang berani masuk. Di medan perang percobaan, beberapa pemula mencoba. Zhu Hengyu tidak peduli dengan yang disebut master di sana. Bahkan jika mereka masuk, Zhu Hengyu bisa menamparkan. Di medan perang runtuh tingkat kedua, situasinya justru sebaliknya. Belum lagi pikiran Zhu Hengyu. Segera, Zhu Hengyu dan Liu Mei kembali ke kota Tiandu dan berhasil memasuki medan perang Qingmu. Setelah memasuki medan perang Qingmu, Zhu Hengyu tidak berhenti. Setelah memanggil gadis hitam, bersama dengan Liu Mei, bergegas menuju kedalaman medan perang Qingmu. Di kedalaman medan perang Aoqi, di antara pegunungan bergulir ada lembah tersembunyi. Diameter lembahnya kecil, hanya sekitar 3 km. Di tengah lembah ada air mancur dengan diameter ratusan meter. Mata airnya yang begitu jernih sangat cocok untuk mandi. Lembah tersembunyi ini tidak ditemukan oleh Zhu Hengyu. Tapi Liu Mei melihatnya dalam rupa-rupa yang tidak mencolok ketika dia membaca buku itu. Menurut catatan di catatan lain-lain, keduanya berhasil menemukan lembah tersembunyi ini. Sampai sekarang, jalan menuju lembah ini telah diblokir oleh Zhu Hengyu. Apalagi, di sekitar pintu masuk, serangkaian formasi ditata. Di antara 3.000 cabang willow di Liu Mei, 1.500 cabang willow ditanam di lembah rahasia ini. Saat ini, pohon willow tumbuh di mana-mana di lembah ini dengan diameter lebih dari 3.000 meter. Mungkin seseorang akan bertanya, bukankah ditanam di halaman belakang pavilion? Tetapi masalahnya sekarang adalah cabang willow ini tumbuh dengan cepat. Dan jumlahnya terlalu banyak. Saat ini, 3.000 cabang willow di Liu Mei, 1.500 diantaranya ditanam di lembah tersembunyi di medan perang Qingmu ini. 1.500 akar lainnya ditanam di Nir's Crystal Palace di dalam Frost Battlefield. Untuk itulah, Nir telah menyiapkan taman di Crystal Palace untuk menanam cabang willow tersebut. Zhu Hengyu dan Liu Mei, setelah mencapai lembah tersembunyi ini sepanjang perjalanan. Segera dia mendirikan tenda dan tertidur. Setelah tidur sepanjang siang dan malam, Zhu Hengyu menyesuaikan keadaannya ke puncak. Baru kemudian mengeluarkan saku dari gelang Ice Emperor. Tuangkan batu Tao di saku di atas karpet di tenda, wajah Zhu Hengyu penuh harapan. Alasan mengapa Zhu Hengyu ingin membeli Dao Wensi ini justru karena Dao Wensi ini mengandung hukum surga. Sekarang, surga kuno yang sunyi telah dihancurkan. Hukum surga juga dipecah menjadi miliaran triliunan pecahan, dan dipadatkan menjadi batu Tao. Zhu Hengyu memiliki jam hitam kuno dan dunia kecil di dalam jam hitam kuno Suantian. Dengan cara ini, hukum langit yang terkandung dalam batu-batu Tao ini dapat diserap oleh Suantian dan menjadi surga Suantian. Jika memungkinkan untuk membeli sejumlah besar batu berpola Dao ini, dan untuk mengisi hukum yang terkandung di dalamnya ke dalam Suantian. Kalau begitu, dunia kecil ini luar biasa. Terlalu boros untuk menggunakan cara surgawi dunia besar untuk melengkapi cara surgawi si kecil. Apalagi jika batu ini kosong, tidak masalah. Bahkan batu Tao yang kosong dibentuk oleh kekuatan surga. Setelah menyerap kekuatan surga, dunia langit misterius juga bisa diperkuat. Saat dunia di Suantian semakin kuat, kekuatan badan hukum Suantian juga akan semakin kuat. Oleh karena itu, bagi Zhu Hengyu, batu pola ini sangat berharga. Tidak hanya Suantian yang bisa menggunakannya. Yang paling penting adalah hukum surgawi ini sangat misterius. Jika hukum surga digabungkan ke dalam sihir, itu bisa membuat sihir lebih kuat. Misterinya, dalam 1 atau 2 kalimat tidak jelas. Ambil bagian dari waktu 3 tingkat itu Dao Wensi. Apa yang terkandung di dalamnya adalah hukum percepatan waktu kelas 3, yang dapat meningkatkan laju aliran waktu 3 kali lipat. Jika batu rune ini diintegrasikan ke dalam meteor api ajaib. Kemudian, meteor api ajaib yang awalnya membutuhkan 9 napas untuk diaktifkan sekarang dapat diaktifkan dengan sukses hanya dengan 3 napas. Meteor api ajaib yang awalnya membutuhkan 9 napas untuk menghantam tanah, sekarang hanya membutuhkan 3 napas untuk menghantam tanah. Tentu saja, Zhu Hengyu tidak akan terlalu boros.
Waktu dan ruang adalah dua hukum yang menentang langit. Pandai besi mungkin tidak mengerti betapa berharganya, tapi bagaimana mungkin Zhu Hengyu tidak mengerti. Hukum percepatan waktu, setelah diolah menjadi Xuan Tian. Jadi meskipun itu hanya hukum waktu peringkat ketiga, itu juga dapat meningkatkan kecepatan serangan badan hukum Xuan Tian 3 kali lipat. 3 pedang dalam 1 detik. Sekarang segera menjadi 9 pedang dalam 1 detik. Tentu saja, hukum waktu tidak dapat digunakan tanpa batas waktu, hanya dapat digunakan sebentar-sebentar. Secara umum, aturan waktu dari produk ketiga hanya dapat bertahan selama 3 kali tarikan napas. Tapi meski begitu, itu sudah cukup. Di bawah berkah hukum waktu, kekuatan ledakan dari badan hukum Xuan Tian akan langsung meningkat 3 kali lipat. Setelah merenung sebentar, Zhu Hengyu menuangkan semua batu tao terlebih dahulu. Setelah itu, esensi dan darah dipaksa keluar satu persatu, menetes di batu butiran Do. Hanya setelah memurnikan Dao Wensi dengan darah, barulah kekuatan hukum dalam Dao Wensi dapat dimurnikan. Setelah meneteskan darah ke dalam Dao Wensi, Zhu Hengyu mengambil Dao Wensi yang berisi hukum waktu peringkat ketiga. Setelah sedikit mengumbar, Zhu Hengyu akhirnya memutuskan untuk menyempurnakannya menjadi Xuan Tian. Dengan jentikan tangan kanannya, Zhu Hengyu mengirim batu tao ke pusaran kekacauan. Segera, Dao Wensi abu-abu dengan cepat membusuk. Itu berubah menjadi awan asap abu-abu dan hitam dan bergabung menjadi pusaran kekacauan. Saat batu Daois dimurnikan, kecepatan pusaran yang kacau meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada awalnya, dibutuhkan sekitar 600 napas sebelum bisa membuat lingkaran penuh. Tapi sekarang, selama lebih dari 200 tarikan napas Anda bisa membuat lingkaran penuh. Sambil memikirkannya, Zhu Hengyu memanggil badan hukum Xuan Tian. Di bawah isyarat Zhu Hengyu, tubuh Xuan Tian Fa menjabat tangan kanannya dan menarik bunga pedang. Dilihat dari dekat, bunga pedang sangat sederhana, hanya dengan 3 kelopak. 3 pedang dengan 1 nafas, ini adalah yang tertinggi yang dapat dilakukan badan hukum Xuan Tian saat ini. Tentu saja, jika Anda hanya mengejar kecepatan, akan sangat mudah untuk menarik 300 bunga pedang dalam 1 tarikan napas. Namun, di antara lebih dari 300 bunga pedang, hanya 3 yang benar-benar kuat. Setelah kekuatan runtuh di pedang keruntuhan dimiringkan, dibutuhkan waktu tertentu untuk mengembun. Fungsi sebenarnya dari hukum waktu sebenarnya tidak hanya membuat kecepatan badan hukum Xuan Tian mengayunkan pedang lebih cepat, dan kecepatannya menjadi lebih tinggi. Yang paling penting adalah meningkatkan kecepatan agregasi dari gaya runtuh di pedang runtuh 3 kali. 3 kelopak yang ditarik oleh badan hukum Xuan Tian dipadatkan oleh kekuatan runtuh, dan mereka kuat. Jika Anda tidak membutuhkan kekuatan runtuh, bahkan orang biasa yang belum pernah berlatih sebelumnya bisa menyelamatkan 7 atau 8 bunga pedang dalam 1 tarikan napas. Setelah menarik napas panjang, Zhu Hengyu mengangguk ke badan hukum Xuan Tian. Jam. Saat berikutnya, dalam suara dentang yang jelas, cahaya keemasan meledak dari Xuan Tian Fa. Saat berikutnya, di antara lengan tangan kanan badan hukum Xuan, bunga pedang 9 kelopak ditangkap, dan itu langsung muncul di depan Zhu Hengyu. Hahaha. Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Kendo seperti itu. Perbedaan terbesar antara Kendo dan Sword Skill adalah Kendo adalah pengontrol energi, sedangkan Sword Skill hanya pengontrolan pedang itu sendiri. Ilmu pedang yang tidak memiliki energi untuk dikendalikan dan didorong hanyalah teknik yang dangkal dan halus. Jika Anda mengabaikan kekuatan runtuh di pedang kehancuran, tetapi jika Anda hanya menggunakan pedang kehancuran untuk menyerang, kekuatan penghancurnya bahkan tidak menggores. Jika itu di luar medan perang Taiko lanjutan, bahkan tanpa menggunakan kekuatan kehancuran, Anda bisa menghancurkan planet dengan 1 pedang. Tapi di medan perang Taiko tingkat lanjut, terutama inti dari medan perang kehancuran yang telah diredam oleh kekuatan kehancuran, tumbuhan dan pepohonan di sini tak terbayangkan. Hanya mengandalkan kekerasan bodi di antara keruntuhan, tidak ada kerusakan sama sekali. Setelah jeda singkat, badan hukum Xuan Tian mengeluarkan bunga pedang 9 kelopak dan kemudian mengeluarkan 2 bunga pedang 9 kelopak berturut-turut. Hanya dalam 3 napas, 39 dan 27 pedang dipotong terus-menerus. Mungkin orang biasa tidak begitu mengerti apa arti ketiga 9 dan 27 pedang ini. Sederhananya, 39-27 pedang, ditambah dengan runtuhnya tubuh Dharma Xuan Tian setinggi 37. Dalam 3 tarikan napas itu bisa dengan gila-gilaan mengeluarkan kekuatan destruktif dari 9 putih dan 99 runtuh. Dan seorang prajurit yang pingsan hanya memiliki 1000 total vitalitas yang runtuh. Meskipun secara teori, prajurit yang roboh masih memiliki nyawa yang runtuh dan tidak akan mati. Tapi nyatanya, di mana ada hal yang persis seperti itu di dunia ini? Kekuatan hidup dari prajurit yang roboh memang memiliki 1000 orang yang runtuh, tapi itu adalah kekuatan hidup yang terakhir, dan dunia nyata seharusnya tidak ada. 999, itu cukup untuk membunuh prajurit yang roboh dalam sekejap. Contoh lainnya adalah runtuhnya Panglima Perang. Meskipun dihitung secara teoritis, vitalitas jenderal yang tumbang adalah 10.000 pingsan.
Namun nyatanya, 9.999 mungkin tidak bisa dijangkau. Perbedaan individu memang ada, tidak ada yang bisa sempurna dan benar-benar berdiri di atas batas. Selain itu, setelah berlatih kali ini, Liu Mei sendirian memburu kembali pedang yang patah. Meskipun kekuatan destruktif badan hukum Xuantian baru saja mencapai 37 keruntuhan, hari ini bulan depan, dan jika pedang keruntuhan dibudidayakan, itu akan menjadi 38 runtuh. Pada saat itu, 3 bunga pedang 9 kelopak bisa menyebabkan kehancuran 1026 runtuh. Tetapi untuk saat ini, setelah hanya menggunakan percepatan waktu 1 kali, kekuatan surga Xuantian habis. Tanpa kekuatan surga, akselerasi waktu tidak dapat diaktifkan. Untungnya, Zhu Hengyu membeli kembali 14 batu Tao kali ini. Meskipun kebanyakan dari mereka pasti kosong, bahkan dengan kekuatan surga itu adalah harta karun bagi Zhu Hengyu. Setelah menyempurnakan pola percepatan waktu peringkat ketiga ke dalam Xuantian, selanjutnya, Zhu Hengyu mulai menjelajahi 13 batu Tao yang tersisa. Setelah beberapa penyelidikan, Zhu Hengyu segera menunjukkan senyum bahagia lagi. Zhu Hengyu sedang menebak-nebak ketika dia mengetahui hukum percepatan waktu yang terkandung dalam karya Dao Wensi itu. Karena mereka semua adalah kumpulan batu Daowen, ada kemungkinan besar bahwa mereka dibentuk oleh pecahan hukum waktu. Oleh karena itu, kemungkinan besar akan ada fragmen lain dari hukum waktu di sisa 13 batu Tao. Benar saja, tebakan Zhu Hengyu sepenuhnya benar. Di antara 13 batu Tao yang tersisa, masih ada pecahan hukum waktu, perlambatan waktu kelas 3. Perlambatan waktu terutama digunakan pada musuh. Begitu waktu diperlambat oleh berkah, kecepatan pemulihan energi lawan, kecepatan pengumpulan energi, kecepatan gerakan, kecepatan serangan, kecepatan. Apapun yang berhubungan dengan kecepatan akan dikurangi 3 kali lipat. Kecepatan adalah jarak pergerakan benda per satuan waktu. Objek 100 meter 9 detik. Saat waktu dipercepat 3 kali, 3 detik per 100 meter. Ketika waktu melambat 3 kali, itu adalah 27 detik 100 meter. Di bawah situasi ini, meskipun kekuatan keras Zhu Hengyu telah meningkat secara dramatis. Namun, perlu disebutkan bahwa pejuang penghancur memiliki kekuatan penghancur, dan hukum waktu tidak berlaku bagi mereka. Saat hukum waktu diberkati, itu akan hancur oleh kekuatan keruntuhan. Namun, selain prajurit yang roboh, ada biksu lain dari berbagai ras di medan perang yang runtuh. Saat menghadapi para biksu itu, aturan perlambatan waktu masih tersedia. Untuk saat ini, hanya jika Anda dapat memberkati diri Anda sendiri dan memiliki hukum peningkatan untuk diri Anda sendiri, dapatkah Anda secara efektif meningkatkan kekuatan tempur Anda. Pada dasarnya tidak ada gunanya mengubah aturan yang diterapkan pada lawan. Setidaknya, itu tidak berguna bagi prajurit yang roboh dan prajurit yang roboh. Itu juga tidak efektif melawan tingkat atas, kekuatan di atas ekaristi cahaya putih. Mereka bisa melawan hukum dan bahkan menghancurkan hukum. Perlambatan waktu yang disebut, mereka dapat dengan mudah runtuh, sulit untuk memainkan peran. Setelah memperlambat waktu ke Xuantian, selanjutnya, Zhu Hengyu menjelajahi 12 batu Tao yang tersisa. Di bawah pemeriksaan satu persatu, 12 batu Tao yang tersisa semuanya kosong. Itu hanya kristalisasi kekuatan murni surga. Tidak ada kekuatan hukum di dalamnya. Namun, bagi Zhu Hengyu, batu butir Dao kosong ini juga sangat berguna. Selanjutnya, Zhu Hengyu memurnikan 12 batu pola Dao kosong ke langit misterius. Awan tipis kabut tiba-tiba mengembun di udara di dalam Xuantian. Awan dan kabut yang bersinar ini sebenarnya adalah kekuatan surga. 12 unit kekuatan Dao surgawi dapat memungkinkan badan hukum Xuantian melepaskan 4 percepatan waktu berturut-turut. 4 percepatan waktu berturut-turut dapat membuat badan hukum Xuantian, dalam waktu singkat 12 napas, dengan keras mengeluarkan sebanyak 4.000 pingsan kekuatan destruktif. Bahkan jika lawan dikalahkan, set ini dapat mengurangi vitalitas lawan hampir setengahnya. Dengan daya ledak yang begitu kuat, Zhu Hengyu banyak berpikir sejenak. Sampai sekarang, hasil dari badan hukum Xuantian menjadi semakin keras. Karena itu, Liu Mei sebenarnya tidak perlu terburu-buru untuk membunuh panglima perang yang runtuh. Bagaimanapun, ada puluhan ribu tentara yang menjaga jatuhnya panglima perang. Liu Mei benar-benar dapat memburu tentara besar yang runtuh di istana bawah tanah untuk berburu kristal kekacauan. Kapan? Ketika prajurit yang roboh yang ditemukan di aula yang runtuh mulai runtuh secara otomatis. Itu berarti tim lain telah tiba di aula runtuh. Memanfaatkan kesempatan saat lawan menerobos intersepsi puluhan ribu tentara Beng Huai, Liu Mei bisa memenggal kepala panglima perang Beng Huai dalam waktu singkat. Dengan cara ini, sekali perjalanan menyusuri medan perang, saya khawatir Anda bisa mendapatkan puluhan ribu kristal yang kacau balau. Dan itu tidak menunda perburuan terakhir untuk runtuhnya panglima perang. Memikirkan hal ini, Zhu Hengyu memanggil Liu Mei dan menjelaskannya dengan hati-hati. Awalnya, begitu memasuki istana bawah tanah yang runtuh, Liu Mei bergegas ke segala arah. Setelah bergegas ke aula yang runtuh, memenggal kepala panglima perang yang roboh untuk pertama kalinya. Tapi memikirkannya sekarang, sebenarnya tidak perlu begitu.
Saat output Badan Hukum Suantian semakin tinggi, dia benar-benar tidak perlu terlalu khawatir. Terlebih lagi, dia pertama-tama bisa membunuh puluhan ribu tentara yang hancur di aula istana bawah tanah yang hancur menjadi hanya sekitar 1000. Kemudian ikuti jalan dan bunuh sepanjang jalan kembali. Ketika Panglima Perang tidak dihancurkan dalam perjalanan untuk membunuh, itu berarti tim telah mencapai posisi ini. Pada saat ini, belum terlambat untuk berbalik dan membunuh sampai ke runtuhnya aula. Lagi pula, di aula besar runtuhnya, setidaknya ada 1000 tentara runtuh yang tersisa. Tanpa membersihkan pejuang yang runtuh ini, tidak ada cara untuk secara langsung menangani Panglima Perang yang roboh. Jika tidak ada yang bisa melawan di bawah pengepungan ribuan tentara yang roboh. Pada bulan berikutnya, Zhu Hengyu pergi ke Frost Battlefield ronde 1 demi 1, dan kemudian Zhu Hengyu mengajak Liu Mei untuk melakukan pembelian di kota Tiandu. Pembangunan desa Huahai sudah masuk dalam agenda. Untuk pembangunan seluruh desa, Zhu Hengyu tidak berencana mempekerjakan pengrajin. Bagaimanapun, pada awalnya, Zhu Hengyu tidak berniat membangun terlalu banyak bangunan. Desa yang disebut hanya beberapa rumah tangga untuk saat ini. Oleh karena itu, Zhu Hengyu harus membangun setiap rumah di sini. Liu Mei juga tidak menganggur. Meski tidak bisa banyak membantu, dia tetap bisa menangani hal-hal seperti menyerahkan barang, membantu menyeka keringat dan sejenisnya. Meskipun Zhu Hengyu tidak pernah membangun rumah, dia tidak pernah terlibat dalam konstruksi. Tetapi Anda harus tahu bahwa dia telah membangun dan menyempurnakan bahkan kapal perang luar angkasa yang sangat rumit. Ada juga kapal perang platina yang panjangnya lebih dari 30 meter, yang juga dia modifikasi. Sekarang tinggal membangun kabin sederhana, bagaimana mungkin itu menjadi masalah baginya. Sebulan kemudian, di inti Huahai, 3 rumah kayu kecil berdiri. Luas kabin hanya lebih dari 100 meter persegi. Toh hanya Zhu Hengyu dan Liu Mei yang tinggal di sini, jika terlalu besar akan tampak dingin. Pengerjaan luar biasa Zhu Hengyu yang bisa disebut seni benar-benar mengejutkan Liu Mei. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu kuat dan sempurna di dunia ini. 3 rumah kayu kecil, salah satunya ditempati oleh Zhu Hengyu dan Liu Mei. 2 kabin yang tersisa diserahkan kepada Liu Mei. Ditemani Dutian, Liu Mei kembali ke daerah kumuh dan membawa keluar 2 keluarga. Salah satunya adalah pasangan penyandang cacat. Kaki kanan tuan rumah semuanya hilang dari bawah lutut, dan dia membutuhkan tongkat untuk berjalan. Nyonya rumah sangat sehat, bahkan sedikit menawan dan cantik. Tapi sayangnya nyonya rumah buta dan tidak bisa melihat apa-apa. Pasangan parubaya ini terlihat seperti berusia 40 atau 50 tahun. Ada seorang anak laki-laki berumur 13 atau 14 tahun dengan otak bodoh di bawah lututnya. Alasan keluarga ini diundang adalah karena Liu Mei telah dibantu oleh mereka selama bertahun-tahun di daerah kumuh. Bagi Liu Mei, pasangan parubaya ini baik padanya. Ketika seseorang menindas Liu Mei, pasangan itu akan selalu berdiri dan melindungi Liu Mei. Apalagi mereka sering mengirimkan makanan dan minuman kepada Liu Mei. Pada hari-hari setelah kecelakaan Liu Mei, putra dari pasangan parubaya itu jatuh sakit, dan mereka membawa putranya keluar untuk mencari perawatan medis. Jika bukan karena ini, Liu Mei tidak akan lapar selama berhari-hari, dan hampir dimakan oleh seseorang. Bagi Liu Mei, wanita parubaya ini adalah separuh dari orang tuanya. Meskipun Liu Mei tidak lahir dari mereka, mereka tumbuh dengan dukungan mereka. Perlu disebutkan bahwa, ketika Zhu Hengyu bertemu Liu Mei, putra pasangan itu baru berusia 3 atau 4 tahun. 10 tahun telah berlalu sekarang. Liu Mei sudah menjadi wanita dewasa berusia 25 dan 16 tahun. Dan putri dari pasangan parubaya telah tumbuh menjadi anak laki-laki berusia 13 atau 4 tahun. Keluarga kedua yang diambil alih Liu Mei sebenarnya bukanlah keluarga sungguhan dalam arti yang sebenarnya. Tapi 3 gadis penyandang cacat yang sangat kurus. Ketiga gadis ini adalah orang terbaik ke Liu Mei di seluruh daerah kumuh. Karena mereka bisa ingat mereka bermain bersama dan menjalin persahabatan yang dalam satu sama lain. Di antara ketiga gadis itu, yang pertama adalah seorang gadis lumpuh bernama Jiaur. Nama Jiawer adalah nama yang diberikan oleh orang tuanya. Saat itu, dia pergi bekerja sebagai pengasuh anak untuk orang lain. Akibatnya, dia kikuk dan menghancurkan harta orang lain, tapi tidak ada uang yang harus dibayar. Akibatnya, seseorang mengalami patah kaki dan terlempar ke dalam gang yang gelap. Saya telah berbaring di gang gelap selama sehari semalam. Ketika saya akan mati, saya ditemukan oleh orang-orang di daerah kumuh dan diseret kembali. Saatnya sampai sekarang, meski kakinya sudah sembuh. Namun, karena kekurangan uang untuk merawat bokong kakinya tidak sempurna. Sepasang kaki bagian bawah, yang satu memutar ke depan ke kiri dan satu lagi ke belakang ke kiri. Saat berjalan, seluruh orang menjadi terdistorsi, aneh, dan terlihat sangat jelek dan aneh. Sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan seperti ini. Pada dasarnya, mereka bersembunyi di dapur belakang restoran dan mencuci piring dan piring dengan imbalan gaji yang sedikit. Gadis kedua adalah gadis mungil dan lembut dengan kulit putih seperti susu.
Namanya Maisui. Perlu disebutkan bahwa nama belakang gadis itu adalah Maisui, dan Maisui adalah namanya. Namanya Suyer. Dia pernah menjadi bunga terindah di daerah kumuh. Bersama Jiawer, dia menerima pekerjaan orang lain sebagai babysitter. Sayangnya, nasibnya bahkan lebih buruk dari Jiawer. Tuan rumah laki-laki yang melayani Suyer jelas terpesona oleh kecantikan Suyer. Di malam yang gelap dan berangin selama sebulan, saya sebenarnya ingin menggunakannya melawan Suyer. Akibatnya, Suyer mencoba yang terbaik untuk melawan, dan hampir menendang darah kehidupan tuan rumah pria. Anak-anak yang lahir di daerah kumuh harus bekerja. Meskipun Suyer bertubuh mungil, dia sangat kuat. Awalnya, dalam kasus ini, Suyer adalah korban dan pantas mendapatkan simpati dan belas kasihan. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Melihat Suyer menyakiti suaminya, nyonya rumah tidak hanya tidak menyalahkan majikan laki-laki, tetapi merasa bahwa Suyer, seorang vixen, merayu suaminya. Dalam kemarahan, nyonya rumah melawan Suyer dan bahkan merusak penampilannya dengan gunting. Sekarang, meskipun luka Suyer telah sembuh, wajah cantik yang semula berbunga-bunga dan giok telah benar-benar hancur. Jika Anda tiba-tiba melihat wajah ini saat berjalan di malam hari, Anda pasti akan setengah buta. Yang disebut roh jahat tidak lebih dari itu. Dengan wajah seperti itu, sangat sulit bagi Suyer untuk mendapatkan pekerjaan. Saya hanya bisa menutupi wajah saya dan pergi ke pub untuk mencuci piring dengan Jiaur. Gadis ketiga adalah gadis konyol dengan mata sipit dan seringai. Namanya adalah Julian. Sampai usia 7 atau 8 tahun, dia adalah sahabat Liu Mei, dan mereka hampir tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan berbicara tentang segalanya. Tetapi karena penyakit yang serius, Julian mengalami demam tinggi, tetapi tidak punya uang untuk mengobatinya, dan otaknya terbakar. Sejak itu, matanya menjadi miring. Iki pada dasarnya bertahan di usia 7 atau 8 tahun, dan tidak bisa lagi meningkat. Julian sangat menyedihkan. Dia belum pernah melihat orang tuanya sejak dia bisa mengingatnya. Kakeknya yang membawanya ke daerah kumuh. Tak lama setelah masuk ke kawasan kumuh, kakeknya meninggal karena sakit. Setelah akhirnya berurusan dengan urusan pemakaman kakek, penyakit yang parah membuat orang menjadi konyol lagi. Gadis pintar yang awalnya gadis pintar menjadi sipit dan ngiler. Dia bahkan tidak bisa menemukan pekerjaan mencuci piring. Untuk waktu yang lama, mereka bertahan hidup hanya oleh orang-orang baik di daerah kumuh. Layak namanya, tumbuh makan 100 makanan. Namun, jangan berpikir bahwa Bai Jiafan itu enak. Seperti Liu Mei, Julian sering tidak bisa makan sesuap nasi selama beberapa hari. Seluruh orang itu sangat lapar sehingga ditutupi dengan tulang dan tampak seperti mayat. Ada 3 gadis lagi, laki-laki, dan pasangan parubaya di desa. Ditambah Zhu Hengyu dan Liu Mei. Tiba-tiba, desa kecil itu dipenuhi tawa. Meskipun kami telah mengalami penderitaan sejak kecil, semua orang sangat optimis dan ceria. Kalau bukan karena suasana hati yang optimis dan ceria, saya khawatir mereka sudah lama meninggal. Mendengarkan tawa di desa, suasana hati Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menjadi ceria. Membalikkan 5 elemen alam dan melarang semua energi. Oleh karena itu, Zhu Hengyu tidak memiliki cara untuk berkultivasi selama bulan membalikkan alam 5 elemen. Meskipun Anda dapat membaca buku, tidak ada peningkatan energi dan efisiensinya terlalu lambat. Terlebih lagi, dengan tubuh Suantian Dharma, yang disebut Zhu Hengyu membaca hanyalah membalikkan buku. Balikan dengan cepat, dan semua konten disalin. Buku tebal 3-400 ribu kata, tapi hanya 10 tarikan napas yang bisa dibaca. Karena itu, Zhu Hengyu tidak mau membaca buku. Nyatanya, tidak banyak buku yang bisa dia baca. Tidaklah singkat untuk menyisihkan 3 jam sehari untuk membaca. Tapi dalam 3 jam, Zhu Hengyu bisa membaca lebih dari 2000 buku. Selain itu, saya tidak hanya dapat membacanya, tetapi saya juga dapat melafalkannya. Di bulan berikutnya, Dutian mendengar bahwa sang majikan telah membangun surga di luar kota, dan segera berlari untuk membantu sang majikan untuk bekerja sama. Dutian, penguasa kota besar, datang, bagaimana mungkin Haotian, si Dun kecil yang gemuk, tidak datang. Di bulan depan, Zhu Hengyu membawa Dutian dan Haotian. Dengan bantuan Jiawer, Suyer, dan Lianer, sebuah pagar dibangun mengelilingi 3 rumah kayu. Di luar pagar, lingkaran pohon willow ditanam. Kemudian parit yang dalam digali di sekitar desa di luar lingkaran pohon willow. Dari sungai di sebelahnya, sebuah aliran ditarik. Air mengalir di sekitar desa, lalu mengalir ke selokan dan kembali ke sungai. Sejauh ini, seluruh desa kecil awalnya sudah selesai dibangun. Menghadap, di lautan bunga yang tak berujung, sungai kecil berkelok-kelok mengelilingi desa. Dikelilingi oleh sungai, di antara pohon willow. Sebuah desa kecil yang tenang dikelilingi oleh pepohonan hijau. Adapun wanita parubaya, serta putra mereka yang bodoh, mereka bertanggung jawab untuk memasak. Masalah bahan-bahan di desa menjadi pertimbangan Zhu Hengyu ketika dia membangun desa. Di desa, 3 ladang telah direncanakan. 1 potong digunakan untuk menanam biji-bijian, 1 potong digunakan untuk menanam sayuran, dan 1 potong digunakan untuk menanam buah-buahan.
Bagaimanapun, hanya ada sedikit orang di desa, dan tidak banyak makanan yang dibutuhkan untuk dimakan semua orang. Apalagi ada Dutian, penguasa kota. Segala jenis bahan berharga akan dikirim ke desa secara teratur dan teratur. Untuk alasan ini, dengan bantuan Haotian dan Hutu, Zhu Hengyu menggali ruang bawah tanah untuk menyimpan makanan. Tentunya desa Huahai ini baru dibangun untuk sementara waktu. Semuanya masih sangat tidak sempurna. Untung waktunya masih lama. Seiring berjalannya waktu, dengan pembangunan dan peningkatan berkelanjutan setiap orang, desa Huahai ini akan segera menjadi desa kecil yang sempurna. Setelah pembangunan awal desa Huahai, babak baru medan perang yang runtuh akhirnya akan dimulai lagi. Zhu Hengyu membawa Liu Mei dan mengendarai kereta rusa kembali ke kota Tiandu. Saya hanya tidak tahu, setelah level itu meruntuhkan kehidupan cerdas di medan perang, apakah Anda ingat Zhu Hengyu? Cahaya putih menyala. Zhu Hengyu sekali lagi muncul di medan perang runtuh tingkat kedua. Melihat sekeliling, semua beku bergegas keluar desa untuk pertama kalinya. Anda hanya bisa masuk sebulan sekali, dan Anda harus cepat. Zhu Hengyu berjalan perlahan ke arah bengkel. Berjalan sampai ke toko pandai besi, jantung Zhu Hengyu tidak bisa membantu mempercepat. Masalah ini terlalu penting bagi Zhu Hengyu. Jika bisa distabilkan, akan gila jika Zhu Hengyu membeli batu Tao dari sini. Belum lagi, dimungkinkan untuk terus mendapatkan berbagai hukum surga dan mempraktikannya ke dalam Suantian. Sekalipun pecahan hukum surga tidak dapat diperoleh, itu bagus untuk hanya mendapatkan beberapa kristal kekuatan surga. Tidak ada cukup kekuatan surga, dan tidak ada cara untuk mengaktifkan hukum surga, bukan? Berjalan sampai ke bengkel, Zhu Hengyu tersenyum dan berkata, "Halo, apakah kamu ingat saya?" Mendengar suara Zhu Hengyu, pandai besi itu tertawa dan berkata, "Saya tidak ingat siapa, saya masih ingat Anda adalah pelanggan hebat saya." Sambil berbicara, pandai besi itu berbalik, membuka kotak kayu di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu berjanji, batu ini, berapa banyak yang kamu inginkan, setiap potongan kristal kekacauan adalah 1000, ya?" Baik, melihat kotak besar yang penuh dengan batu pola Dao, dia hanya meliriknya, dan Zhu Hengyu tahu bahwa setidaknya ada 3 atau 400 batu pola Dao di dalam kotak. Melihat pandai besi itu dengan gembira, Zhu Hengyu berkata, "Ada apa? Di mana saya bisa mendapatkan begitu banyak batu biji-bijian?" Sambil tersenyum, pandai besi itu berkata, "Saya pergi ke desa beberapa kali dan membeli semua batu Tao dari setiap keluarga, jadi ada banyak sekali. Totalnya 378 yuan, hehe, kamu harus mengatakannya." Saya menyeka. Mendengar apa yang dikatakan pandai besi itu, Zhu Hengyu langsung merasa malu. "Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa mendapatkan begitu banyak batu sekaligus, dan aku tidak punya cukup uang di sakuku." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, mata pandai besi itu melebar seperti lonceng tembaga. Melihat Zhu Hengyu dengan leher memerah, pandai besi berkata, "Kami membuat kesepakatan di awal, dan Anda menyesal sekarang. Kalau begitu saya punya banyak uang, bukankah semuanya ada di dalam air?" Jangan khawatir. Zhu Hengyu melambaikan tangannya dan berkata, "Saya tidak mengatakan untuk tidak menerimanya, tapi, siapa sangka Anda bisa mendapatkan begitu banyak batu biji-bijian sekaligus. Aku hanya memiliki 380.000 kristal kekacauan sekarang. Aku hanya bisa membelikanmu 280 yuan, dan aku akan mengambil sisanya, tapi kali ini aku benar-benar tidak membawa uang sebanyak itu." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, pandai besi itu menghela nafas lega. Yang paling dia takuti adalah Zhu Hengyu tidak akan menerimanya. Karena Zhu Hengyu masih menerimanya, dan kali ini dia akan membeli 280 batu Daowen sekaligus, setidaknya dia bisa menghemat uang. Melihat kulit pandai besi yang lebih lembut, Zhu Hengyu bertanya dengan ragu-ragu, ngomong-ngomong, "Apakah batu biji-bijian ini hanya ditukar dengan kristal yang kacau?" Pandai besi tua itu tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja tidak. Selama itu berharga, dan apa yang dibutuhkan pandai besi kita bisa menggunakannya sebagai gantinya." Dengan lambaian tangan kanannya, sebuah kotak kayu muncul di atas meja. Mengulurkan tangan untuk membuka kotak kayu, Zhu Hengyu tersenyum dan berkata, "Lihat logam-logam ini. Apakah ada yang Anda butuhkan?" Melihat jeruji logam di dalam kotak, pandai besi itu tiba-tiba menyalakan matanya. Dengan cepat melihat potongan logam di dalam kotak, pandai besi itu menghela nafas, "Ini benar-benar hal yang bagus, tapi, kamu terlalu kecil. Ini hanya contoh. Anda bisa memberitahu saya secara langsung apa yang Anda butuhkan. Kuantitasnya masih terjamin." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, pandai besi itu mengambil sebatang emas dari kotak dan berkata, "Ini emas batangan, berapa banyak yang Anda miliki? Jika Anda bisa, emas batangan seperti itu dapat ditukar dengan batu." "Oh." Zhu Hengyu tiba-tiba tersenyum saat mendengar kata-kata pandai besi itu. Untungnya, saat dia berangkat, Zhu Hengyu membawa seluruh ruang emas. Di dalam gelang Ice Emperor, ada total 88 ruang dengan diameter 100 meter. Zhu Hengyu tidak berniat membawa emas. Namun, jumlah chaos platinum dan chaos black gold sangat kecil. Apalagi mengingat Yao Su sangat menyukai emas.
Oleh karena itu, Zhu Hengyu membawa seluruh ruang emas. Dengan lambaian tangan kanan, Zhu Hengyu mengeluarkan kotak kayu kecil lagi dari gelang Ice Emperor. Sambil tersenyum dan membuka kotak kayu itu, Zhu Hengyu berkata, ini 500 batangan emas, tolong hitung. Apa? Sekali. Melihat kotak kayu itu, pandai besi itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak mungkin. Kami telah menegosiasikan harganya. Sudah semestinya. Saya tidak akan menagih Anda 1 sen pun. Melihat pandai besi itu dengan penuh penghargaan, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan berkata, ekstra, kamu ambil dulu, lain kali aku datang, kamu bisa berikan aku batunya. Pandai besi itu sedikit ragu-ragu, lalu dengan senang hati menyetujui. Batangan emas ini tidak lebih dari deposito. Setoran dikumpulkan. Ini adalah transaksi bisnis normal dan tidak ada yang bisa ditolak. Setelah transaksi selesai, Zhu Hengyu merasa puas dan mengumpulkan lebih dari 300 batu cetakan Dao ke dalam gelang Ice Emperor. Setelah itu, Zhu Hengyu berbalik dan berjalan menuju penginapan. Tidak ada bangunan di medan perang yang runtuh untuk dijual. Paling tidak ada satupun di medan perang runtuh pertama dan kedua. Tidak ada seorang pun di medan perang saat keruntuhan pertama. Di seluruh medan perang, hanya ada satu biksu. Dan setiap kali Anda masuk, itu tidak lebih dari proyeksi medan perang. Lain kali Anda masuk, itu bukan medan perang lagi. Di medan perang runtuh tingkat kedua, meskipun ada orang di desa, dan setiap kali mereka memasuki desa yang sama, setiap rumah di desa memiliki pemilik, dan mereka tidak akan menjualnya sama sekali. Saya menjual rumah kepada Anda, di mana mereka akan tinggal. Tentu saja, bukannya tidak ada yang mencoba menyerang penduduk desa di sini. Jika Anda membunuh pemilik rumah, dapatkah Anda menempati rumah tersebut? Tapi masalahnya adalah para penduduk desa ini tidak bisa dibunuh sama sekali. Bukan untuk mengatakan betapa sulitnya membunuh penduduk desa ini. Selama kekuatannya cukup kuat, tidak ada yang tidak bisa dibunuh. Tapi masalahnya adalah bahkan jika penduduk desa terbunuh, penduduk desa yang terbunuh akan dibangkitkan dengan darah penuh ketika medan perang runtuh di babak berikutnya. Dan, mereka yang melakukan sesuatu pada penduduk desa. Pada saat dia membunuh penduduk desa, guntur akan turun dari langit, menghancurkan penampilan dan jiwanya. Tidak ada yang tahu dari mana guntur ini berasal. Semua orang hanya tahu bahwa semua yang melukai penduduk desa, terlepas dari kekuatan mereka, semuanya terbunuh dalam hitungan detik. Sekarang, tidak ada yang berani memprovokasi penduduk desa ini. Sepanjang jalan menuju penginapan, Zhu Hengyu membuka sebuah kamar. Bulan depan, Zhu Hengyu akan tinggal di sini. Setelah memasuki penginapan, Zhu Hengyu mengeluarkan lebih dari 300 batu Tao. Pada saat ini, badan hukum Suantian tidak ada di sisinya. Namun, sebelumnya, Zhu Hengyu mampu melakukan pemurnian darah pada Dao Wensi tersebut. Dengan cara ini, setelah kembali, Anda bisa langsung menyempurnakan Dao Wensi ini menjadi Suantian. Dari ujung jari telunjuk, setetes darah dipaksa keluar dan dijatuhkan pada setiap potongan Dao Si. Jangan meremehkan darah ini. Tidak banyak tetes darah di tubuh manusia. Untuk mengisi kembali esensi dan darah yang hilang, Zhu Hengyu harus mengambil sendi akar ginseng darah dan mengambilnya. Jika bukan karena simpul akar ginseng darah dapat mengembalikan esensi dan darah kapan saja, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan lebih dari 300 batu Tao ini. Tahukah Anda, darah itu mudah rusak, tetapi sangat sulit untuk dipulihkan. Kehilangan setetes esensi dan darah membutuhkan setidaknya 100 hari untuk pulih. Dengan bantuan festival akar ginseng darah, Zhu Hengyu hanya membutuhkan 1/4 jam untuk memurnikan semua batu Tao dalam darah. Selanjutnya, saatnya untuk pengundian yang paling menarik. Di antara 378 batu pola Dao ini, saya tidak tahu berapa banyak batu pola Dao yang mengandung hukum surga. Lebih dari 70 keping yang terdeteksi berturut-turut, tetapi yang membuat wajah Zhu Hengyu pucat adalah bahwa lebih dari 70 buah Dao Wensi ini semuanya kosong. Meskipun dikatakan bahwa kekuatan surga juga sangat penting, hukum surga lebih penting. Apa gunanya kekuatan surga saja? Tanpa kerja sama hukum surgawi yang kuat, tidak ada kekuatan sama sekali. Dengan kecewa, Zhu Hengyu terus menyelidiki. Setelah mendeteksi lebih dari selusin batu trek kosong, akhirnya, Zhu Hengyu akhirnya menemukan Dao Wensi dengan hukum waktu. Selain itu, yang paling menggairahkan Zhu Hengyu adalah bahwa hukum yang terkandung dalam Dao Wensi ini juga merupakan hukum waktu peringkat ketiga mundur. Dulu, ini luar biasa. Berkah pada tubuh target akan segera menyebabkan tubuh target mengalir kembali ke keadaan 3 detik yang lalu. Tidak masalah sama sekali meskipun dia telah dipotong beberapa ratus kali. Begitu waktunya diputar kembali, bekas luka di seluruh tubuh akan sembuh dengan cepat dan cepat kembali ke keadaan 3 detik yang lalu. Dalam ekstasi, Zhu Hengyu terus memeriksa. Setelah menguji ratusan Dao Stones, akhirnya, batu Tao lainnya yang berisi hukum waktu ditemukan. Bagian ini adalah aturan penghentian waktu produk ketiga. Waktu berhenti, Anda dapat menghentikan waktu target. Sedangkan untuk penggunaan sebenarnya, belum diuji cobakan, dan belum ada cara untuk menghitungnya. Senang, Zhu Hengyu terus menguji.
Kali ini, hanya 3 Dostone yang diuji, dan Zhu Hengyu menemukan Dostone lain yang berisi hukum waktu. Karya ini juga merupakan perjalanan waktu aturan waktu produk ketiga. Setelah aturan ini diterapkan, target dapat dilintasi hingga 3 detik kemudian. Demikian pula, undang-undang ini belum pernah diuji. Untuk saat ini, penggunaan dan kemanjuran sebenarnya masih belum diketahui. Namun, sejauh ini Zhu Hengyu telah mengumpulkan 5 prinsip dasar hukum waktu. Waktu kembali, waktu melambat, waktu berhenti, waktu dipercepat, waktu berjalan. Hukum waktu lainnya semuanya diperluas dari 5 hukum dasar ini. Setelah menguji semua Dostone, Zhu Hengyu melepaskan pikirannya. Meskipun saya bahagia di hati, saya bahagia untuk sementara waktu. Selanjutnya, Zhu Hengyu duduk bersila di tempat tidur, menutup matanya dan bermeditasi. Meskipun, Badan Dharma Suantian telah menyalin semua buku dari perpustakaan kota Tiandu. Namun, memiliki ilmu, memahami ilmu, dan menerapkan ilmu merupakan 3 hal yang berbeda. Mengetahui, mencerahkan dan melakukan tahu juga merupakan 3 tahap yang berbeda. Karena itu, Zhu Hengyu memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dengan pengetahuan dari buku-buku yang mengalir di benaknya, Zhu Hengyu seperti spons, menyerapnya dengan penuh semangat. Belum lagi, bagaimana Zhu Hengyu belajar. Di sisi lain, di medan perang runtuh tingkat pertama, Liu Mei memimpin gadis hitam ke dalam aula runtuh. Duduk di punggung gadis hitam, ekspresi Liu Mei sangat santai. Sampai sekarang aula yang runtuh ini sudah seperti jalan lebar di hati Liu Mei, memungkinkannya untuk berpacu secara horizontal dan horizontal. Bahkan jika dia tidak berhati-hati, dikelilingi oleh tentara yang roboh, dilindungi oleh gadis hitam, keselamatannya sendiri benar-benar aman. Yang paling penting adalah, Badan Hukum Suantian saat ini terlalu tirani. Apalagi setelah mengembunkan Suantian War Sword, ia memiliki kemampuan menyerang secara berkelompok. Dengan pedang misterius yang terbang secara horizontal dan horizontal, sesuai dengan hukum percepatan waktu, akan segera mungkin untuk membersihkan ratusan tentara yang roboh di sebuah aula. Sepanjang jalan ke aula yang runtuh, Liu Mei mengendalikan gadis kulit hitam itu dan meluncurkan energi pedang yang kacau melawan prajurit yang runtuh di luar aula. Di tengah raungan yang keras, lebih dari 300 tentara yang roboh di luar aula utama dibangunkan untuk pertama kalinya, dan bergegas menuju ke arah di mana gadis hitam dan Liu Mei berada. Menghadapi pemandangan ini, alis Liu terkikik, dan di antara lambaian tangan kanannya, dia langsung memanggil daun willow dan melarikan diri. Menghancurkan seorang prajurit memang bisa melanggar semua hukum. Tapi yang bisa mereka langgar hanyalah kekuatan hukum yang memberkati mereka. Jika hukum tidak diberkati pada mereka, tetapi pada para beku sendiri, mereka tidak akan bisa runtuh. Nyatanya, setelah berpikir sejenak Anda akan mengerti. Jika prajurit dihancurkan, bahkan hukum di luar tubuh dapat dihancurkan. Lalu dunia ini tidak ada lagi. Teknik tembus daun willow Liu Mei diberkati pada dirinya sendiri. Dengan cara ini, prajurit yang roboh tidak bisa dilenyapkan. Dengan Liu Mei menghilang di tempatnya. Pada saat berikutnya, dia kokoh dan menjelaskan bahwa helm hitam dan baju besi hitam, memegang pedang hitam, Badan Hukum Suantian tiba-tiba muncul di tanah. Melihat sosok heroik yang terpesona ini, Liu Mei hanya merasakan wajahnya menjadi panas, detak jantungnya semakin cepat, dan seluruh tubuhnya terasa lembut. Liu Mei tahu bahwa Badan Hukum Suantian ini adalah dewa asli saudara laki-laki Hengyu. Tubuh Brother Hengyu saat ini sebenarnya hanyalah wadah jiwa sementara. Jenazah Suantian Dharma ini disaksikan oleh Liu Mei, bahkan dibawa dengan satu tangan. Dia tidak pernah memiliki sifat mematikan, dan sekarang dia dapat dengan mudah membunuh prajurit Benhuai dalam hitungan detik, dan dia telah mengambil sebagian besar pujian. Di bawah tatapan Liu Mei, tubuh Suantian Fa melintas ke medan perang prajurit yang runtuh langsung menghadapi prajurit yang runtuh. Desir, di tengah serangkaian suara siulan, pedang Suantian di tangan tubuh Fa Suantian tiba-tiba meledak dari kerumunan dengan lotus pedang 9 daun. Pedang lotus 9 daun yang mekar seperti bunga benar-benar menyelimuti lebih dari 20 tentara yang roboh di sekitarnya. Pedang lotus yang mempesona seperti pencerahan itu, dan akan dikumpulkan segera setelah dilepaskan. Pada saat yang sama, sosok Suantian Fa melintas, dan sekali lagi bergegas ke posisi yang lebih dalam dari pasukan yang runtuh. Dalam sekejap lotus pedang 9 daun lainnya mekar di komunitas tentara yang roboh. Selama kekuatan surga mencukupi, percepatan waktu dapat berlanjut tanpa batas. Setiap nafas membutuhkan sedikit kekuatan surga. Hingga saat ini, Badan Hukum Suantian memiliki kekuatan 12 titik surga. Oleh karena itu, ia dapat bertahan selama 12 napas dan tetap dalam kondisi percepatan 3 kali lipat. Waktu berlalu dengan cepat. Ada total 12 lotus pedang 9 daun yang mekar di komunitas tentara yang roboh. Di mana 9 daun pedang lotus sedang mekar penuh, tentara yang runtuh di sekitarnya mengalami kerusakan yang luar biasa secara instan. Wow, betapa cantiknya. Melihat lotus pedang berdaun 9 yang mekar dalam formasi pertempuran para prajurit yang roboh, Liu Mei tidak bisa tidak mengaguminya. Tapi segera, semua lotus pedang 9 daun perlahan menghilang di udara.
Bersama dengan 9 daun pedang lotus ada lebih dari 300 tentara yang roboh di sekitar. Ding ding ding. Dalam suara yang jernih, lebih dari 300 kristal kacau jatuh ke tanah. Namun, segera setelah lebih dari 300 kristal kacau jatuh ke tanah, mereka dikumpulkan ke pusaran yang kacau oleh Badan Hukum Suantian dan digunakan untuk memperkuat pusaran yang kacau. Setelah memenggal semua prajurit yang roboh, tubuh Suantian Fa berkedip-kedip dan berubah menjadi asap hitam, dan panah itu melesat kembali ke tanduk tunggal di tengah dahi gadis hitam. Liu Mei tahu bahwa kekuatan Dao Surgawi dari Badan Hukum Suantian telah habis. Anda harus memulihkan diri sejenak sebelum bisa bermain lagi. Menggelengkan kepalanya dan mendesah, Liu Mei diam-diam menyesal. Hukum percepatan waktu sangat buruk. Sayangnya, dibutuhkan banyak tenaga surgawi untuk mengaktifkan akselerasi waktu. Tanpa kekuatan surga yang cukup, akselerasi kali ini paling lama hanya bisa bertahan selama 12 detik. Perlu disebutkan bahwa, percepatan waktu dapat mempercepat aliran waktu 3 kali lipat. Akselerasi ini merupakan akselerasi waktu, bukan sekedar akselerasi gerakan dan serangan. Katakan saja, termasuk akumulasi energi, operasi, peluncuran, serta gerakan, serangan, frekuensi. Semua hal yang berhubungan dengan kecepatan, di bawah hukum percepatan waktu, menjadi 3 kali lipat. Tetapi pada saat yang sama, konsumsi kekuatan fisik dan energi juga meningkat 3 kali lipat. Sebagai tambahan, akselerasi waktu, ada 2 mode. Modus pertama adalah aktivasi 1 kali dan hanya berlangsung selama 3 napas. Mode kedua adalah setelah dinyalakan, itu akan berlanjut selamanya. Hanya saja setiap kali bernapas ia menghabiskan sedikit kekuatan surga. Sampai saat ini, Badan Hukum Suantian hanya memiliki 12 poin kekuatan Dao Surgawi. Oleh karena itu, jika percepatan waktu dilepaskan 4 kali berturut-turut, atau percepatan waktu 12 napas diaktifkan secara terus-menerus, kekuatan surgawi akan habis. Meskipun selanjutnya, Badan Hukum Suantian dapat terus berjuang. Tapi nyatanya sudah tidak perlu lagi. Karena efisiensinya terlalu rendah. Setelah beristirahat sekitar 1/4 jam, Badan Hukum Suantian melompat keluar lagi dan bergegas ke arah aula yang runtuh. Di bawah tatapan Liu Mei, Badan Hukum Suantian sekali lagi muncul di antara kerumunan, dan 12 pedang lotus mekar. Setelah membunuh lebih dari 300 tentara yang roboh, itu berubah menjadi asap hitam lagi dan merangkak kembali ke menara penekan jiwa. Menghadapi adegan ini, Liu Mei masih menonton dengan penuh minat pada awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, secara bertahap, Liu Mei mulai bosan. Sambil memikirkannya, Liu Mei bersembunyi di antara daun willow, mengeluarkan buku dari cincin dimensional yang diberikan Zhu Hengyu padanya, dan membacanya dengan penuh semangat. Perlu disebutkan bahwa, perpustakaan Tiandu Cheng, itulah industri Dutian. Oleh karena itu, bahkan jika Zhu Hengyu dan Liu Mei telah menghapus semua buku di perpustakaan, itu akan baik-baik saja. Namun, Zhu Hengyu dan Liu Mei bukanlah orang yang tidak sadar. Hanya karena perpustakaan itu serba surga, semakin mereka ingin mempertimbangkannya untuknya. Dalam sekejap mata, waktu untuk babak kedua kehancuran medan perang telah berakhir. Setelah bertemu Liu Mei, keduanya langsung bergegas kembali ke desa Huahai. Kali ini, Zhu Hengyu dan Liu Mei sama-sama mendapatkan hasil panen yang bagus. Zhu Hengyu memanen lebih dari 300 batu dao, termasuk perjalanan waktu, penghentian waktu, dan mundur waktu, 3 fragmen hukum waktu utama. Dan Liu Mei, panen kali ini juga sangat bagus. Dalam lebih dari setengah bulan, dia telah memanen lebih dari 30.000 kristal chaos. Namun, lebih dari 30.000 kristal kacau ditelan oleh Badan Hukum Suantian. Di dalam Badan Hukum Suantian, sudah ada inti bintang 5, tanpa jatuhnya pedang perang. Sepanjang perjalanan kembali ke Lautan Bunga, setelah tinggal selama beberapa hari, Zhu Hengyu menemani Liu Mei, memasuki medan perang Qingmu lagi, dan bergegas ke lembah tersembunyi. Setelah menetap, Zhu Hengyu segera mengeluarkan semua batu tao dan memurnikannya menjadi Suantian. Ledakan. Akhirnya, seiring berjalannya waktu berhenti, dan waktu mengalir mundur, berlatih ke Suantian. Di dalam Suantian, ada suara gemuruh yang menggelegar. Pada saat yang sama, pusat Suantian. Fragmen dari 5 hukum waktu berkumpul bersama, diringkas menjadi roda gigi perak perlahan berputar. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.